Submachine gun atau senjata submesin, sering juga disebut pistol mitrailleur, adalah senjata otomatis yang menggunakan amunisi pistol. Submachine gun yang sering disingkat SMG ini banyak digunakan oleh pasukan khusus untuk pertempuran jarak dekat dan operasi pembebasan sandera. Penggunaan peluru kaliber pistol didasari beberapa pertimbangan. Selain karena lebih ringan, juga peluru pistol tidak akan mudah tembus setelah mengenai sasaran, sehingga tidak membahayakan sandera. Pasukan TNI menggunakan berbagai macam submachine gun. Inilah submachine gun yang digunakan oleh TNI dan Polri. MP5 bisa dikatakan merupakan salah satu SMG yang paling populer. Sebagian besar unit pasukan khusus anti-teror memilih MP5 sebagai senjata untuk pertempuran jarak dekat. Senjata ini digunakan di lebih dari 40 negara oleh unit militer maupun kepolisian. MP5 dirancang dan dikembangkan sejak tahun 1964 oleh pabrik senjata Jerman Heckler & Co. Nama MP merupakan singkatan dari Maschinen Pistol yang artinya pistol mesin. MP5 mendapat perhatian luas dunia ketika terlihat digunakan oleh pasukan khusus Inggris, Special Air Service atau SAS dalam operasi Nimrod, operasi pembebasan sandera di Kedutaan Besar Iran di London. Semenjak itu, SMG ini menjadi pilihan utama pasukan SWAT di Amerika dan pasukan khusus negara-negara lain. Sebagaimana senjata SMG lainnya, MP5 menggunakan amunisi dengan kaliber yang sama dengan kaliber pistol. Kaliber yang digunakan adalah 9x19 mm, diameter proyektil 9 mm, dan panjang selongsong 19 mm. Kaliber ini sering disebut sebagai kaliber 9 mm Parabellum atau 9 mm NATO, karena menjadi standar NATO untuk peluru kaliber pistol. Salah satu keunggulan MP5 adalah dalam mekanisme penembakan. Peluru ditembakkan dari bolt tertutup, artinya ketika picu senjata ditarik, posisi peluru sudah terkunci di dalam chamber. Hal ini meminimalkan goyangan senjata selama proses penembakan, menjadikannya lebih akurat. Ini berbeda dengan SMG lainnya, misalnya Uzi yang ditembakkan dari bolt terbuka. MP5 hadir dalam berbagai varian dan mungkin merupakan senjata dengan varian terbanyak. Ada lebih dari 100 varian yang berbeda. Varian-varian MP5 diantaranya adalah MP5A2 dengan popor tetap, MP5A3 yang menggunakan popor sistem tarik, MP5SD yang dilengkapi dengan peredam suara. SD merupakan singkatan dari Schalldämpfer yang artinya peredam suara. MP5K singkatan dari Kurz yang artinya pendek, merupakan varian dengan laras yang sangat pendek. Ada juga MP510 dan MP540 yang tidak menggunakan peluru kaliber 9 mm, namun menggunakan peluru kaliber masing-masing 10 mm dan 40 SNW. Di Indonesia, MP5 digunakan oleh unit anti-teror di berbagai kesatuan pasukan khusus, baik itu Kopassus, Kopaska, Paskas, Denjaka, Taifib, dan lain-lain. MP5K PDW juga digunakan oleh pasukan Pas Pampres. Selain itu, MP5 juga digunakan oleh Densus 88 Polri. Merupakan SMG yang juga sangat populer, Uzi adalah senjata buatan Israel yang dirancang oleh Mayor Uziel Gal sejak akhir tahun 1940-an dan prototipnya selesai tahun 1950. Uzi mulai digunakan oleh Angkatan Bersenjata Israel sejak tahun 1954. Ukuran senjata yang pendek cocok digunakan oleh awak tank, kru artileri maupun pasukan garis depan untuk pertempuran jarak dekat. Uzi menggunakan sistem kerja blowback. Energi hentakan ke belakang saat menembak digunakan untuk menggerakkan mekanismenya. Uzi menggunakan mekanisme open bolt atau bolt terbuka. Sebelum picu senjata ditekan, posisi peluru belum masuk ke dalam chamber. Mekanisme ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mekanisme lebih sederhana. Selain itu, ketika digunakan menembakkan peluru dalam jumlah banyak dan laras menjadi panas, tidak ada kemungkinan peluru meletus sendiri karena panas atau sering disebut sebagai cook-off. Kekurangannya, pada saat proses penembakan,
ada goyangan akibat mekanisme komponen senjata yang bergerak. Akibatnya, akurasi menjadi turun. Di Indonesia, Uzi dimiliki oleh berbagai kesatuan, baik itu kesatuan TNI maupun Brimob Polri. Submesin gun Uzi tersedia dalam beberapa varian, yaitu Uzi standar, mini Uzi yang lebih kecil, dan micro Uzi yang lebih kecil lagi. Selain itu, ada juga Uzi pistol, yang hanya mampu menembak secara semi-otomatis. Pada tahun 2010, Israel meluncurkan varian terbarunya yang lebih modern, yaitu Uzi Pro. Unit penanggulangan teror atau Kultor dari Batalion Raider menggunakan senjata buatan Korea Selatan, Daewoo K7. Selain Kultor Raider, K7 juga digunakan beberapa kesatuan lainnya, misalnya Kopaska, Kopassus, Taifib, dan lain-lain. K7 dibuat oleh perusahaan Daewoo Telecom dari Korea Selatan. Senjata ini dirancang sejak tahun 1998 hingga selesai tahun 2000, dan mulai digunakan militer Korea Selatan tahun 2001. Ciri yang sangat menonjol dari senjata ini adalah peredam suara yang sudah menjadi satu kesatuan senjata, bukan lagi aksesori tambahan, mirip seperti MP5SD. Karena menggunakan peredam suara, SMG ini lebih cocok menggunakan peluru kaliber 9mm subsonik. Daewoo K7 menggunakan magazin lurus yang dapat menampung 30 peluru, namun dapat juga menggunakan magazin Uzi yang mampu memuat 32 peluru. Salah satu kelemahan K7 adalah tidak tahan penembakan otomatis yang terus-menerus. Tembakan otomatis terus-menerus berkepanjangan berpotensi merusakkan komponen peredam suara. Senjata ini menggunakan popor tarik seperti pada MP5A3. Senjata submachine gun yang sangat ringkas ini bernama MP9, dibuat oleh perusahaan Swiss Brugger & Tomet. MP9 awalnya dirancang oleh perusahaan Steyr dan bernama Steyr TMP, kependekan dari Taktische Maschinen Pistol atau Tactical Machine Pistol. Pada tahun 2001, desain senjata TMP dijual kepada Brugger & Tomet yang kemudian mengembangkannya menjadi MP9. Seperti halnya pada MP5 buatan Jerman, MP9 juga memakai mekanisme penembakan bolt tertutup. Ini menjadikan SMG tersebut lebih akurat dibandingkan yang memakai mekanisme bolt terbuka. Untuk amunisi, MP9 juga menggunakan peluru kaliber 9x19mm Parabellum. Satuan TNI yang menggunakan MP9 diantaranya adalah Kopassus, Kopaska, Paspampres, dan Taifib. SMG legendaris buatan Cekoslovakia, Scorpion, pernah digunakan oleh berbagai kesatuan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun masih tersimpan di gudang senjata kesatuan-kesatuan TNI, VZ61 Scorpion sudah mulai ditinggalkan. Namun kini, dari tempat asalnya, Scorpion telah berevolusi menjadi senjata yang lebih modern dan futuristik, Scorpion Evo 3 A1. Meskipun sama-sama menyandang nama Scorpion, tetapi mekanisme dan desain Scorpion Evo sangat berbeda dengan pendahulunya VZ61 Scorpion. Scorpion Evo menggunakan popor lipat. Popor ini selain dapat dilipat, juga dapat disetel panjang pendeknya, menyesuaikan kenyamanan penggunanya. SMG ini juga dilengkapi dengan Picatinny rail, sehingga dapat dengan mudah dipasangi aksesori penunjang semisal optik pembidit, laser, senter, pegangan depan, dan lain-lain. Ujung larasnya juga tersedia ulir yang siap dipasangi peredam suara. Senjata yang menggunakan peluru kaliber 9mm Parabellum ini kini digunakan oleh Taipur, yaitu satuan inti tempur milik Kostrad. MP7 dibuat oleh Heckler & Koch Jerman sebagai kelas senjata PDW atau Personal Defense Weapon.
Kemunculan senjata ini adalah untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Dengan semakin luasnya pemakaian rompi anti peluru, membuat senjata dengan kaliber pistol 9 mm seperti MP5 menjadi kurang efektif. Karena peluru kaliber 9 mm dengan mudah dapat ditahan oleh sebagian besar rompi anti peluru. MP7 mengadopsi kaliber yang sama sekali baru, bukan lagi 9 mm, namun kaliber yang lebih kecil, yang memang diciptakan khusus untuk senjata ini, 4,6 x 30 mm. Amunisi 4,6 mm ini dengan bentuk runcing, diameter yang lebih kecil, dan kecepatan yang lebih tinggi dirancang sebagai armor piercing yang mampu menembus rompi anti peluru musuh. Di Indonesia, setidaknya ada 2 kesatuan TNI yang menggunakan MP7, yaitu Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Sama halnya dengan MP7, FN P90 juga dirancang sebagai jawaban atas kurang efektifnya kaliber 9 mm. P90 dirancang dan dibuat oleh pabrik senjata FN Herstal dari Belgia. Selain bentuknya yang sedikit aneh, senjata ini juga memiliki mekanisme yang tidak biasa. Magasin tempat peluru berada di bagian atas dalam posisi sejajar dengan senjata. Magasin transparan ini mampu memuat 50 butir peluru. Senjata ini juga menggunakan amunisi baru yang sengaja dirancang khusus, yaitu kaliber 5,7 x 28 mm. Meskipun masih belum banyak terekspos, tercatat ada 2 kesatuan yang memiliki P90, yaitu Kopassus dan Kopaska. Itulah 7 jenis senjata submachine gun yang digunakan oleh TNI dan Polri. Pada bagian selanjutnya, senjata yang mampu memuntahkan rentetan panjang tembakan yang menghujani musuh, senapan mesin. Kita akan membahas jenis-jenis senapan mesin yang digunakan oleh TNI, dari senapan mesin ringan hingga senapan mesin berat. Sampai jumpa.